Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar setelah liburan semesteran, tentunya dengan penuh semangat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar 5 hal ya. Yang pertama adalah mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang kedua adalah perkembangbiakan generatif tumbuhan. Yang ketiga adalah keadaan geografis, sosial, dan budaya negara-negara ASEAN. Yang keempat adalah penerapan Pancasila, khususnya sila ke-1 dan 2. Dan yang terakhir adalah cara membuat patung. Sekarang, amatilah gambar di samping. Dari gambar di samping dapat Ustadz jelaskan bahwa hewan dan manusia memperoleh manfaat yang besar dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia diantaranya adalah yang pertama, sumber energi bagi manusia. Yang kedua adalah sumber vitamin untuk menjaga kesehatan manusia. Yang ketiga adalah sumber oksigen untuk bernafas. Yang keempat adalah pengikat air tanah. Jadi semakin banyak tumbuhan, nanti akarnya akan menyerap air yang masuk ke dalam tanah. Kemudian yang terakhir adalah peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Sekarang mari kita perhatikan laporan hasil pengamatan tentang bagaimana jagung berkembang biak. Bacalah secara seksama dalam hati. Silahkan di pause videonya jika perlu. Dari laporan hasil pengamatan di atas, kita akan mencari ide pokok dan informasi pentingnya. Masih ingat ya, perbedaan ide pokok dan informasi penting? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Sedangkan informasi penting adalah pesan atau informasi yang dianggap penting. Sekarang, mari kita tentukan ide pokoknya dan informasi pentingnya. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah jagung merupakan tanaman pokok di negara Indonesia. Sedangkan informasi pentingnya, jagung adalah tanaman penghasil karbohidrat. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah perkembangan tanaman jagung. Informasi pentingnya adalah 3 hingga 3,5 bulan tanaman jagung dapat dipanen. Untuk paragraf ketiga, ide pokoknya adalah bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus. Sedangkan informasi pentingnya adalah pembuahan terjadi jika tepung sari menempel di kepala putik. Nah, untuk paragraf 4 dan 5, silahkan anak-anak bisa berlatih sendiri ya. Silahkan tentukan ide pokok dan informasi pentingnya. Anak-anak, sekarang amatilah gambar di samping. Buka halaman 5 buku tematik kalian. Gambar di samping itu adalah gambar bunga sempurna, di mana bunga itu memiliki bagian yang lengkap. Ada benang sarinya, ada putiknya, ada kelopaknya, bakal biji, tangkai, dan sebagainya.
Nah, pada pohon jagung, ya, kita ambil contoh pohon jagung adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga. Tepung sari pada bunga jagung akan terbawa angin, kemudian jatuh ke kepala putik, sehingga terjadilah pembuahan. Nah, perkembangbiakan inilah dinamakan perkembangbiakan generatif. Anak-anak, mari amati gambar di sampingnya Ustadz. Setiap negara tentunya mempunyai jenis bunga yang berbeda pula, dan mempunyai bunga kebangsaan yang berbeda. Negara kita tercinta Indonesia mempunyai bunga kebangsaan yaitu melati. Kemudian Malaysia mempunyai bunga kebangsaan yaitu kembang sepatu. Dan negara Laos mempunyai bunga kebangsaan yaitu bunga dor campa atau Kamboja. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara di Asia Tenggara. Ya, berikut ke-10 negara ASEAN. Ya, mari perhatikan gambar ASEAN. ASEAN adalah perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tahun 1967 ya, atas dasar kesamaan geografis dan kemiripan budaya serta dengan tujuan memajukan kesejahteraan semua anggota, meliputi bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pendiri ASEAN adalah perwakilan 5 negara. Yang pertama adalah Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Thailand diwakili oleh Tanat Koman, Singapura diwakili S. Rajaratnam, dan terakhir adalah Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Sekarang mari perhatikan keadaan sosial dan budaya negara-negara ASEAN. Kalian bisa buka buku tematik kalian halaman 9. Yap, kita mulai ya. Untuk keadaan sosial budaya negara ASEAN, yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu ya, atau suku Melayu. Di Brunei, dalam percakapan keseharian menunjuk dengan jari telunjuk ya, menunjuk orang dengan jari telunjuk dianggap suatu yang kasar atau tidak baik. Kemudian di negara Brunei mereka tidak berjabat tangan dengan lawan jenis ya. Lelaki dan perempuan tidak berjabat tangan. Kemudian mereka melepaskan sepatu ketika masuk ke rumah orang lain. Nah, itu adalah beberapa keadaan sosial budaya di Brunei. Kemudian yang kedua, di Malaysia. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Ini berada di Pulau Penang ya, Pulau Penang. Di dalam kota Georgetown ini ya memiliki ragam budaya yang sangat banyak. Ya, di sana banyak peninggalan masa Eropa berupa gedung-gedung dan bangunan yang bernuansa Melayu Tionghoa. Di Malaysia memiliki suku utama ya, diantaranya adalah Melayu, Cina, dan India.
Malaysia punya musik tradisional, banyak dipengaruhi dari budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia, dan punya makanan khas yaitu nasi lemak. Lalu yang ketiga adalah negara Filipina. Bahasa pengantar Filipina dalam pergaulan sehari-hari atau perdagangan itu menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua adalah bahasa Tagalog. Filipina budayanya banyak dipengaruhi oleh budaya Barat dan Timur. Ya. Jadi diantaranya adalah budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Kemudian Filipina punya tarian, ya, yaitu tarian tinikling. Tarian ini menceritakan burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkat bambu. Ya, ini mirip di Indonesia ya, menari, kemudian di bawahnya ada orang yang ya bermain bambu. Ya, kita tidak boleh sampai terkena bambunya. Kemudian yang keempat adalah negara Kamboja. Negara Kamboja punya tari namanya tari Apsara. Ini diperkirakan lahir 2000 tahun yang lalu. Nah, relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Kamboja disebut juga orang Khmer. Ya. Nah, makanan khas di sana adalah cha, yang berarti tumisan. Kemudian yang kelima adalah negara Myanmar. Myanmar disebut juga sebagai negara 1000 pagoda, ya, karena kita di sana sangat mudah menemukan kuil-kuil agama Buddha. Ya. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Ya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Untuk keadaan sosial budaya di Vietnam, di negara Vietnam mempunyai permainan namanya menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Ya, ini mirip dengan Indonesia. Ya, nanti bentuknya lingkaran, nanti yang harus mencari di tengah tutup mata. Nanti kalau sudah menebak satu orang, pilih salah satu, nanti menyebutkan namanya. Nah, kemudian di Vietnam terkenal dengan baju khasnya, yaitu áo dai. Ya. Kemudian di Vietnam juga gemar duduk di dingklik. Ini kayak Indonesia, ya. Jadi dingklik itu kursi yang sangat pendek, tidak hanya untuk makan, tapi juga untuk mengobrol. Ya, mereka suka menggunakan dingklik. Kemudian yang ketujuh adalah Laos. Nama Laos ini berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Ya. Orang Laos terkenal dengan kesabarannya dan kesederhananya, karena banyak berkaitan dengan ajaran agama Buddha yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya. Di Laos juga punya olahraga tradisional, ada namanya Katau. Ini mirip bola voli, tapi yang digunakan kakinya. Ya. Negara Laos juga punya upacara sakral, ya, pemberian sedekah atau yang dikenal dengan Sai Bat. Ya. Di mana ini para pemimpin agama mereka membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduknya. Kemudian yang kedelapan adalah Singapura. Negara Singapura punya lambang negara yaitu Merlion, yaitu patung berkepala singa dan berbadan ikan.
Karena ini menurut mitos warga masyarakatnya bahwa dulu Singapura adalah kampung ikan, ya. Nah, penduduk Singapura berasal dari bermacam etnis. Yang pertama ada Cina, Melayu, India, dan Eropa, ya. Kemudian bahasa yang digunakan hampir sama, bahasa utama adalah Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil, ya. Kemudian yang kesembilan adalah Thailand. Negara Thailand adalah negara satu-satunya di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Hal ini dikarenakan orang Thailand pintar dalam berdiplomasi, ya, bermusyawarah, sehingga banyak orang-orang Eropa yang datang ke sana tapi tidak menjajah, ya, berdagang, diajak untuk bermusyawarah yang saling menguntungkan. Di Thailand itu punya cerita rakyat namanya Ramakin. Cerita ini banyak mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Nah, di Thailand ini anggota tubuh terutama kepala itu sangat dihormati. Jadi kita tidak boleh menyentuh kepala orang walaupun kepala anak-anak, ya. Tapi sebaliknya kaki dianggap bagian yang paling hina, ya, tidak baik karena digunakan untuk menapak di tanah, sehingga ketika mereka beribadah ini kakinya tidak dihadapkan ke patung sucinya, ya, menurut mereka. Kemudian terakhir adalah Indonesia. Nah, kalau Indonesia ini kita sebagai warga negara Indonesia pastinya sangat mengetahui, ya, Indonesia mempunyai banyak budaya, ya, yang berkembang di masyarakat. Keadaan sosialnya juga tahu. Nah, silakan kalian diskusikan, ya. Boleh bertanya sama orang tuanya, atau googling, ya, di internet, atau melihat di sekitar kalian keadaan sosial masyarakatnya dan budayanya, bisa. Anak-anak, sekarang mari cermati cerita berikut ini. Bagaimana pendapat kalian tentang sikap teman-teman Edo? Sikap Edo dan teman-temannya mencerminkan sikap saling menolong antar sesama. Peduli terhadap teman walaupun berbeda keyakinan. Sekarang, mari amati gambar berikut. Dari gambar yang Ustadz tampilkan tadi, Ustadz akan menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila ke-1 dan kedua. Sila yang pertama mengandung nilai yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa semua pemeluk agama di Indonesia, entah itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Yang kedua adalah mengandung nilai toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Tidak boleh menghina adat istiadat atau tata cara peribadatan agama lain. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Jadi
dalam hal kerukunan umat beragama kita dianjurkan untuk saling membantu, saling menciptakan suasana yang rukun dan damai. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yang pertama adalah persamaan derajat. Tidak membedakan antara yang kaya dan miskin ya. Tidak boleh, semua sama. Kemudian yang kedua adalah menghargai hak asasi manusia ya. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk diperhatikan negara dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah solidaritas antar sesama manusia. Ya. Ketika ada saudaranya yang sakit atau yang tertimpa musibah, kita dianjurkan untuk bersimpati dan berempati ya, membantu agar ringan dalam menghadapi musibahnya. Dan yang terakhir adalah untuk perdamaian. Tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka, namun kali ini kalian akan belajar membuat patung dari bahan lainnya, yaitu tanah liat atau lilin ya, atau juga disebut malam. Perhatikan gambar patung Kasongan dari Yogyakarta berikut ini. Mari perhatikan terjemahan Al-Quran, khususnya surat Al-An'am ayat 99 berikut ini. Dari terjemahan ayat di samping dapat Ustadz jelaskan bahwa Allah lah yang menumbuhkan tumbuhan dari air hujan yang turun dari langit, kemudian tumbuhlah berbagai macam tumbuhan yang tadinya mati menjadi hidup, kemudian setelah hidup ya menjadi hijau, kemudian setelah tumbuh ya, tumbuhan itu akan mengeluarkan biji dan selanjutnya buahnya. Ada buah delima, ada buah anggur, ada kelapa dan sebagainya. Nah, dari buah-buah itu dapat dimanfaatkan oleh khususnya manusia dan hewan juga. Nah, yang patut kita ambil hikmahnya adalah bahwa tumbuhan itu sebenarnya adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada manusia. Ya, nanti hewannya juga sama. Hewan ketika hidup, nah hewan itu sebagian juga dimanfaatkan untuk manusia, bisa untuk tunggangan atau untuk diambil dagingnya. Nah, sekian dulu pembelajaran untuk kali ini. Jangan lupa sholat 5 waktu, selalu belajar, dan selalu jaga kesehatan. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum.